Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai soal nomor 4 ya, laporan konsolidasi yang ada di UTS tahun 2019-2020. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas menggunakan metode ekuitas, kali ini saya akan membahas menggunakan metode biaya. Yang perlu kita ingat bahwa hanya sedikit perbedaan antara metode ekuitas dan metode cost. Oleh karena itu saya akan menggunakan jurnal-jurnal yang sudah kita bahas di metode ekuitas yang akan kita gunakan nanti untuk menyusun laporan konsolidasi menggunakan metode biaya. Saya akan copy. Sekarang di sini saya akan menggunakan metode biaya. Yang perlu kita perhatikan di sini, saya akan memberi warna yang berbeda ya. Yang pertama, income from S ya. Ini adalah menjadi ciri perbedaan antara cost dan equity. Kalau kita menggunakan cost, maka di sini saya akan kasih warna yang lain adalah dividend income. Sekarang kita akan bisa mengisi dividend income-nya adalah 0,70% ya, masih pakai soal yang sebelumnya ya. Kalau mau saya berikan lagi seperti ini soalnya, pada 2 Januari 17 PT Papan memiliki kepemilikan PT Sandang 70%, 560 juta. Saat itu, share capital ordinary dan return earning masing-masing sebesar 200 juta dan 400 juta. Selisih cost dengan nilai buku dialokasikan land yang under value 100 juta, equipment over value 45 juta, dan bond payable-nya over value 100 juta. Kemudian sisanya dialokasikan ke goodwill. REP pada 1 Januari 17 sebesar 500 juta. Kemudian pada 2017, PT Sandang melaporkan laba bersih sebesar 60 juta dan bayar dividen sebesar 10 juta. PT Sandang menjual seluruh inventornya kepada P dengan harga 150% dari kosnya. Persediaan PT Papan per 31 Desember 17 dan 2018 masing-masing sebesar 60 juta dan 45 juta. Semuanya diperoleh dari PT Sandang. PT Patriot memiliki utang sebesar 20 juta kepada PT P sebagai hasil transaksi inventory. Jadi di sini tadi perbedaan pertama adalah kita menghitung dividen income di sini, yaitu dividen PTS dikalikan dengan 70%. Di sini dividennya adalah 50 juta. Akan ketemu 35 juta. Kemudian yang berikutnya adalah RE yang warna kuning di sini. Jadi di sini nanti akan saya hapus. Kemudian dividen receivable-nya sama inventory di sini, inventory ending tadi sudah dijelaskan di atas ya, 45 juta di sini. Kemudian share investment-nya bedanya adalah kalau di dalam metode cost nilainya akan selalu sama dengan waktu pembelian. Maka di sini waktu pembeliannya adalah 560 juta. Total asetnya nanti kita akan hitung. Kemudian di sini kita hapus, di sini kita hapuskan. Untuk yang buku S tidak ada perbedaan. Kemudian yang perbedaan berikutnya adalah terkait dengan jurnal eliminasi. Jurnal A-nya sudah oke, jurnal B-nya oke, jurnal C-nya oke, D oke, E, F-nya oke. Yang beda adalah yang G di sini. Oke, yaitu kalau kita menggunakan metode cost, bukan investment in S, namun adalah RE begini, sebesar 14.000. Maka di sini yang huruf G, investment in S, akan saya hapus. Diganti dengan RE beginning. Saya akan tambahkan G di sini, yaitu sebesar 14 juta. Kemudian perbedaan berikutnya adalah yang J di sini. Yang J di sini kita akan ganti dengan dividend income. Maka yang J, huruf J akan saya hapus dulu. J-nya saya hapus, J-nya di sini saya hapus, kemudian J di sini juga saya
hapuskan. Oke. Kita ganti huruf J dengan dividen income. Dividen income pada dividen S, yaitu sebesar dari 35 juta. Maka di sini yang J saya akan ganti J-nya sama dengan 35 juta dan J-nya di sini sama dengan 35 juta. Kemudian tambahan dari metode cost adalah kita akan membuat jurnal update investment in S. Investment in S pada RE beginning. Kita akan lihat kenaikan investment in S, kenaikan ekuitas S. Ekuitas S, kita bisa melihat di dalam soal bahwa saya akan hapus dulu di sini kenaikan ekuitas dimulai dari RE 1 Januari 17 dan RE 1 Januari 18. RE 1 Januari 18-nya di sini diketahui 450 juta. Dan RE 1 Januari 17-nya kalau kita lihat ada di dalam soal, yaitu 400 juta. Nah, di sini 400, sehingga kenaikan adalah sebesar 50 juta. Kemudian di 2017 ada amortisasi bond payable tahun 17 dan ada amortisasi equipment 17. Kalau menghitung update investment S tidak melibatkan unrealized profit, hanya melibatkan amortisasi ekses saja. Amortisasi bond payable-nya adalah 20 juta. Amortisasi equipment-nya adalah 9 juta. Berarti kenaikannya update invest in S adalah 70% dikalikan dengan net income S dikurangkan dengan amortisasi bond payable ditambah dengan amortisasi equipment. Ini berarti sama dengan 0,7 dikalikan dengan net income. Net income? Kenaikan ya. Sini kenaikan ekuitas S. Kenaikan ekuitas S. Berarti di sini 0,7 kenaikan ekuitas S-nya adalah 50 juta dikurangi 20 juta bond payable ditambah dengan 9 juta. 27.300. Nah, di sini kita akan menjumlahkan di sini adalah sebesar 27.300. Berarti update-nya 27.300 atau paling gampang kalau kita lihat di sini kita sudah bisa menghitung 587.300 di sini. Tinggal kenaikannya berarti ya update-nya adalah 587.300 di sini dikurangkan dengan pembeliannya 560 juta. Ketemu 27.300. Kita lihat di sini sama ya, 27.300.000. Dan kita akan masukkan
investment in S. Huruf K, yaitu sebesar, huruf L ya, huruf L. Dan RE beginning. Oke, setelah kita masukkan, kita akan menyelesaikan yang warna kuning di sini yang belum kita isi adalah menghitung berapa RE 1 Januari. Kalau kita cek di dalam soalnya, adalah bahwa jika saudara memiliki kas kerja kos, maka net income PTP 2017 itu sama dengan jumlah dividen income. Artinya net income-nya P ya, itu sama dengan dividen income 2017. Maka di sini saya akan menghitung berapa nilai REP. Jadi di sini ya. REP-nya 500.000, di sini diganti dengan dividen income 2017. Yaitu 0,7 dikalikan dividennya, itu ada keterangan di sini. Yaitu bahwa PT Sandang 2017 membayar dividen 10 juta, berarti dikalikan dengan 10 juta. 7.000 berarti RE 1 Januarinya itu sebesar 507 juta. Maka di sini saya akan isi 507 juta. Sehingga RE endingnya net income ditambah dengan RE beginning dikurangi dengan dividen. Ketemu 642.000. Kemudian di sini RE-nya saya masukkan, maka kita akan bisa menghitung sum 1.570.000. Kemudian kita juga akan menghitung di sini 1.705.000. Oke, kita cek lagi dulu. Ada yang belum masuk atau belum? $1.570. Kemudian RE endingnya, kita lihat RE endingnya terlebih dulu. 642. Oh maaf, di sini 642, ini RE ya. RE. Oke, 1705 ya, sudah seimbang ya. Saya lupa tadi mengisi dengan angka RE beginning, harusnya pakainya RE ending ya. 642.000 ketemu 1705, ini sudah seimbang semua. Kemudian kita tinggal menyelesaikan jurnal ini sudah selesai, berarti kita sudah akan masuk ke menyusun laporan konsolidasi. Oke, kita akan mulai dari atas. Tidak ada perubahan ya. Sudah benar. Kemudian di sini adalah cost of sales. Jika tidak ada perubahan. Other expense juga tidak ada perubahan. NC tidak ada perubahan, sehingga nilai
consolidated income-nya 251.800, dan ini akan sama dengan metode ekuitas 251.800. Kemudian RE 1 Januari 14.000 ini belum kita, ya 14.000 belum kita masukkan, dikurangkan dengan 14.000 ditambah dengan 27.300. Oke, kemudian kita cek dengan metode ekuitas, ketemunya 672.100. Oke, sudah sama ya, 672.100. Kemudian 155.60 juga sama dengan metode ekuitas, atau saya akan mengcopy paste yang ada di metode ekuitas untuk melihat sudah sama atau belum. Nah, di sini sama, di sininya sama ya. Oke. Kemudian 2193 sama, dan di sini juga sudah seimbang. Artinya yang kita kerjakan di sini sudah benar menggunakan metode cost dan menggunakan metode ekuitas, karena hasilnya sudah menunjukkan hasil yang sama di consolidated statement-nya. Kemudian saya ingin memperlihatkan bagaimana kita mengecek bahwa berapa nilai investment in S kita kalau kita menggunakan metode ekuitas. Kita akan menghitung berapa saldo investment in S. Saldo investment in S pada 31 Desember 2018. Kalau kita lihat nih, pada saat kita beli, harga belinya atau consideration transfer, saya pakai consideration transfer saja. Consideration transfernya adalah sebesar 560.000. Kemudian kita hitung kenaikan ekuitas S. Pada 1 Januari 17, ekuitas S-nya adalah sebesar nilai ekuitas S 600.000. Kemudian ekuitas 31 Desember 18 adalah sebesar, kalau kita cek ya di sini, 680. Berarti ada kenaikan sebesar 680 dikurangi dengan 600.000, 80 juta. Kemudian yang sudah diamortisasi ini seperti kita menghitung update investment in S. Amortisasi equipment 2 tahun, 2017 dan 2018. Berarti sebesar 2 kali 9 juta. Kalau kita lihat di sini ya, dikalikan dengan 9 juta. Kemudian amortisasi bond payable 2 tahun. Berarti 2 dikalikan 20 juta. Saya kalikan minus 1 ya. 40 juta. Jadi kalau saya totalkan di sini ya, itu sebesar sum 58.000. Kalau kita lihat bahwa update investment in S kan 70% dikalikan dengan kenaikan dikurangi dengan amortisasi.
ekses. Artinya di sini berarti 0,7 dikalikan dengan kenaikannya adalah 80 juta dikurangi amortisasinya bond payable ditambah dengan amortisasinya over value equipment. 4600. Oke, kemudian selain itu bahwa di akhir periode 2018 itu masih ada unrealized profit inventory, yaitu sebesar 0,7 dikalikan dengan kalau kita lihat amortisasinya 15 juta, itu 10.500.000 dikurangkan ya, berarti di sini kalikan minus 1. Saya ubah di sini. Ini saya ubah di sini. Sehingga kalau kita jumlah di sini ketemu 590 100. Kenapa kita masukkan unrealized profit inventory di akhir tahun dan tidak ditambah dengan realized? Kenapa? Karena kalau yang realized itu sudah masuk ke dalam ekuitas S. Oke, maka tidak perlu kita amortisasi, tidak perlu kita adjust. Sedangkan kalau yang unrealized profit di ending inventory itu belum masuk, artinya di dalam net income S itu sudah termasuk unrealized profit, maka perlu kita kurangkan lagi. Hasilnya adalah 590 100. Kalau kita cek di metode ekuitas, nilainya 590 100 di sini. Berarti sudah sama ya. Kalau kita lihat di sini. Atau kita bisa menggunakan cara lain. Kita ekuitas S adalah sebesar 680.000. Dan perlu kita ingat bahwa nilai investasi kita di S itu adalah sebanding proporsional dengan ekuitas S. Maka bagian dari P atau investment in S sebesar 70%-nya, 0,7 dikalikan dengan 680.000, 476.000. Kemudian ditambah dengan unrealized profit. Kalau yang di atas ini yang sudah direalisasikan, yang sudah diamortisasi, kalau yang di cara lain adalah persentase dari ekuitas P ditambah dengan unamortized excess. Atau saya akan ininya nanti saja, ekuitas S 680, kemudian unamortized excess, ada land, kemudian ada bond payable, ada equipment, kemudian ada goodwill. Landnya 100 juta, equipmentnya adalah 45 juta. Saya 45 juta dikurangi dengan 2 kali 9 juta. Jadi dikurangi dengan 18 juta. Oke, kemudian equipment. Maaf, ini equipment ya tadi yang sudah kita hitung ya. Kemudian bond payable. Bond payable, kalau kita lihat di sini bond payable-nya adalah 100 juta. Dikurangi dengan 2 kali amortisasi, yaitu sudah diamortisasi sebesar 40 juta.
Kemudian goodwill-nya sama, goodwill-nya tetap 45 juta. Kita jumlahkan. Sehingga total ekuitas S ditambah dengan unamortized excess adalah bagiannya P, yaitu melalui investment in S, adalah sebesar 858 dikalikan dengan 0,7. Kemudian dikurangkan dengan unrealized profit. Profit inventory, yaitu sebesar 10.500.000. Investment in S di 31 Desember 2018 tinggal kita jumlahkan saja 590 100.000. Oke, sudah sama ya. Jadi bagaimana kita bisa mengecek bahwa nilai investment in S kita jumlahnya adalah 590 100 sama dengan di metode ekuitas. Ya, saya cukupkan, terima kasih. Ketemu lagi di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.